Oke, selamat pagi kawan-kawan. Ini hari beta ketemu dengan satu orang soe, orang muda yang hebat. Tapi ketemu bukan di soe, ketemu di Malaka, Malaka Lakateves. Dan dia akan sedikit cerita tentang dia punya kisah hidup yang menurut beta itu bisa jadi satu inspirasi buat kita semua. Tahu untuk orang lain, tapi semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan seperti yang sudah bisa beta bilang, orang bilang sonde kenal maka sonde sayang. Kakak, perkenalkan diri. Oke, baik teman-teman yang terkasih yang sering mengikuti video Kakak Randi Tafuli. Syukur siang ini beliau mau berbagi cerita dengan saya. Dan karena itu beliau meminta saya untuk berbagi cerita soal liku-liku perjalanan hidup. Nah, tentu Kakak Randi, hidup itu tidak gampang. Hidup adalah perjuangan. Orang yang berhenti berjuang, disitulah kegagalan pasti dia alami. Nah, tentu Kakak Randi tahu persis bahwa saya ini salah satu pencetus ojek pertama di Soe. Di Soe, dan karena teguran, nasihat dari keluarga bahwa kalau tidak lanjutkan studi, maka hidupku kita akan mentok di situ. Mimpi kita akan mentok di ojek. Mentok di ojek. Mentok di ojek. Padahal kalau dia mau naik sedikit jadi bos ojek. Tak salah bisa naik bos ojek, tetapi untuk bisa bermimpi menjadi lebih besar itu memang sulit. Nah, akhirnya dorongan dari termasuk Pak Martin Tafuli yang saat ini sebagai kepala sekolah SD Impres Fatilo, beliau selalu menegur saya, menasihati saya di pertengahan, dan akhirnya saya memutuskan untuk kuliah. Ambil jurusan? Nah, karena ojek berlama-lama di luar setelah tamat SMA, akhirnya saya takut ambil jurusan-jurusan yang rumit. Dan pilihan saya waktu itu hanya memilih, lebih baik memilih pendidikan jasmani karena itu berkaitan dengan fisik. Tidak menguras otak terlalu banyak. Sonde beda jauh dengan ojek, karena ojek di fisik tiap hari di lapangan. Hormat. Nah, ketika saya memilih jurusan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dalam perkembangan ternyata banyak hal yang bisa dapat di kampus. Akhirnya saya memilih untuk bergabung di banyak sekali organisasi ekstra kampus maupun intrakampus. Dan banyak yang menganggap saya bapak segala ketua. Berarti bukan Abraham tapi Yutum, tapi bapak segala ketua. Kalau Abraham bapak segala bangsa, Yutum bapak segala ketua. Jadi kadang-kadang saya terlibat di salah satu organisasi, berproses, dan lewat proses itu kadang saya banyak dipercaya sebagai kakak ketua. Ya. Artinya dari situ Yutum pun jiwa kepemimpinan mulai tumbuh. Ya, puji dan Tuhan. Diasah, dibentuk. Amin. Dan lewat itu juga kan Bapak Tua minta maaf kakak. Siap. Pernah ini juga kader partai dan pernah ikut caleg. Ya, tapi beta mau kembali ke belakang dari kakak. Ya. Ini pun awal kenapa sampai harus kuliah dan memilih penjas itu tadi sudah. Tapi ketika harus memilih ojek, apakah itu terpaksa atau bagaimana? Ya, ini soal pergaulan. Jadi seperti kata orang bijak, kita ditentukan dengan siapa kita bergaul. Ya, botong kalau dengan orang mabok, tentu botong akan atau lambat botong juga akan mimpi mabok. Dan karena pergaulan itu, keenakan di luar, sudah bisa cari uang sendiri dengan ojek. Akhirnya tidak mau berpikir untuk berubah. Bikin itu jadi profesi sudah. Sudah mau jadikan profesi. Ya, itu teman-teman saya banyak yang sudah sukses sebagai kawan ojek yang berhasil banyak. Tetapi saya memilih jalan berbeda. Akhirnya puji Tuhan saya juga boleh dapat menyelesaikan studi, dan hari ini di masyarakat banyak hal masyarakat bisa mempercayakan untuk kita lakukan. Salah satu kawan-kawan Bapak Tua ini sharing MC acara apapun itu. Dan di luar dari MC, Bapak Tua tetap menjalankan tugas sebagai seorang guru.
sesuai dengan latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu yang sudah dipelajari. Iya. Tapi Om Yutun beta tanya lah, arti perjuangan hidup menurut Om Yutun itu apa? Hidup bagi saya adalah sebuah perjuangan. Karena kalau tanpa perjuangan kita tidak kita tidak mengaplikasikan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Karenanya kalau lewat bacaan firman, jika Tuhan memberikan kita satu talenta dan kita bungakan, Tuhan akan menambahkan. Tetapi kalau itu kita kubur, maka Tuhan akan datang dan ambil kasih ke orang lain. Yang supaya dia bisa berkembang. Ya. Nah, hidup ini juga bukan soal makan minum. Karena di dalam firman sesuai keyakinan kita Protestan, burung di udara saja Tuhan kasih makan. Tuhan pelihara. Apalagi kita manusia. Tetapi yang Tuhan tuntut dari kita adalah talenta ini bermanfaat bagi orang lain. Bakat, minat, dan lain sebagainya. Luar biasa. Nah, itu yang penting. Hormat. Artinya itu sedikit berbagi tuh. Itu berbagi bukan asal nama kata bawang. Ya. Tapi ada isi di dalam. Ya. Artinya kita jangan pernah berhenti untuk berjuang. Siap. Tapi apapun yang kita miliki, kita asal talenta yang Tuhan sukasi, yang sudah digali atau belum digali, kita harus berusaha untuk keluarkan itu dari kita sendiri supaya kita bisa berguna bagi orang lain. Amin. Ya. Setuju. Ya, dan yang berikut, Karmana sampai dari pendidikan, latar belakang disiplin ilmu pendidikan, lari sampai picaleg. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi Kakak Randi, ketika potong kuliah dan hanya urus studi, kita akan kembali dengan ahli di salah satu bidang. Katakan saya jurusan olahraga dan hanya fokus untuk kuliah di olahraga, tentu saya kembali dengan keahlian mengajar olahraga. Dan jadi wasit. Wasit. Tapi ketika potong terlibat dalam organisasi, justru organisasi membentuk kita banyak hal. Bentuk karakter. Dan karena sharing, diskusi, dan lain sebagainya, akhirnya ketika kita bicara politik, nyambung, bicara soal apapun itu kurang profesional ya, tetapi bisa nyambung. Sedikit tahu pasti ada. Sekalipun sudah tahu banyak. Ya, tapi orang ngomong beta pasti bisa sambung karena beta tahu. Karena beta bergaul dengan orang-orang itu. Karena dengan siapapun kita bergaul, di situ ketemu karakter bisa dibentuk. Dan kita mau jadi apa dari situ. Kalau kita bergaul dengan semut, kita tetap berada di bawah. Kalau kita bergaul dengan burung, kita pasti akan terbang. Paling memotivasi saya itu Kakak Randi ada satu hal yang justru sangat membakar saya ketika saya ada di Kupang. Saya waktu kuliah di Kupang disuruh dosen untuk berdoa saja saya gugup. Karena gugup, doa Bapak kami saja tidak selesai. Karena saking gugupnya. Lalu kemudian yang justru mendorong saya untuk belajar banyak, bahwa ketika potong ada di Kupang, banyak suku, ras, agama, antar golongan itu lengkap. Dan tidak asing bagi telinga orang Timur kalau ada orang yang bicara soal Timur Kouk, Timur Bodoh. Itu kita alami. Dan karena kata itu justru sangat mendorong dan membakar saya. Anda belajar di mana, saya di mana. Kita diajari dosen yang sama. Lalu kenapa Anda mengklaim bahwa Anda paling hebat dari semua? Tuhan ciptakan potong lengkap sama seperti yang Anda miliki. Betul. Itu justru membakar saya untuk belajar banyak hal. Dan karena itu ketika orang lain tidur, itu di situ tumpu belajar. Ketika orang lain bermain, itu saya ada berdoa di situ. Tuhan tolong supaya saya juga jangan dianggap remeh terus. Ya, hormat. Dan karena kalau kita belajar di jam-jam orang bermain, tidak fokus. Dan ketika orang lagi bermain, bercerita, riang, dan lain sebagainya, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Omong Tuhan. Artinya kita berbagi cerita hidup. Karena banyak orang di luar tuh kebanyakan hanya melihat kita dari hasil apa yang kita dapat. Tanpa melihat proses yang selama ini kita alami. Dan beta percaya dan beta tahu bahwa
beliau ini saudara, jadi beta tahu dia mulai kaliku. Meskipun sudah semua hal beta tahu, Siap. tapi pada sedikit beta tahu dan ini hari beliau beta terima kasih banyak karena mau berbagi dengan beta. Siap. Yang berikut beta kembali belakang. Apakah dulu pernah ada cita-cita jadi guru? Cita-cita jadi guru itu di luar mimpi. Di luar mimpi. Cita-cita sebenarnya apa waktu sekolah? Saya mau pinginnya jadi politisi. Politisi. Jadi politisi, tapi karena berlama-lama di luar, bergaul dengan kawan-kawan ojek, yang itu datang dari latar belakang pendidikan berbeda-beda. Akhirnya Cita-cita terganggu. Ketika mau ambil cita-cita itu, punya ketakutan sendiri. Apakah saya Bisa atau mampu? Itu pertimbangan itu yang menggiring saya ada saat ini sebagai pengajar. Sebagai pengajar dan beta tambah sedikit bab tua ini orang timur bilang nok karena segala profesi bab tua ada, MC ada, wasit ada, guru olahraga supasti dan anggota legislatif mungkin ke depan kita doakan karena betul cita-cita paling pertama itu dan mungkin dalam pergumulan kita tidak tahu karena itu hanya komunikasi langsung antara beliau dan bab tua di atas. Yang berikut. Kak, betul sambung ketika Kak singgung soal legislatif. Tuhan sudah cukupkan kita dengan pekerjaan saat ini. Tetapi saya punya kerinduan untuk bisa melakukan sesuatu bagi orang lain. Ya, menjadi berkat lebih bagi orang lain. Karena saya punya mimpi, saya ada di sumber berkat itu, ya melalui jalur legislatif, bisa menerima aspirasi masyarakat, dan bisa memperjuangkan dong keinginan. Betul. Tetapi ya belum waktu Tuhan bagi saya Semua ada dan waktu. saya juga tidak memaksakan kehendak saya dengan Tuhan. Ya tugas saya adalah mencoba, kewenangan mutlak Tuhan adalah membuat kita berhasil atau tidak, tentu potong pasrah sepenuhnya, Kak. Ya, kawan-kawan itu bukan kampanye, itu bukan promosi diri atau apa. Itu hanya bagian dari kita motivasi untuk terus berkembang dengan hal lain dan mau melayani dan menjadi berkat buat orang lain. Ini bukan tentang agama, ini bukan tentang apa-apa, tapi ini tentang kehidupan pribadi yang ikhlas untuk melakukan sesuatu dengan cara taat dan konsisten dengan apa yang kita mau dan kita doakan di Tuhan. Yang terakhir kakak, sebenarnya bukan terakhir. Siap. Kakak pun satu kalimat inspirasi bagi ketong anak muda dan orang muda Kota Soe yang mungkin mau berkembang tapi contoh berkembang dengan cara apa, mungkin mau bergerak tapi contoh memulai dari mana dengan cara apa. Menurut kakak, kakak kasih satu kalimat yang bisa mendorong dong untuk mau bangkit. Siap. Saya tidak perlu pakai hikmat saya secara kemanusiaan, izinkan saya menggunakan satu nasihat firman Tuhan yang menyarankan kita untuk bahwa apapun juga yang dijumpai oleh tangan ini, kerjakanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan dengan demikian maka kita akan melakukan yang terbaik. Betul. Selain walaupun potong bukan majelis, apapun profesi kita, jika kita mau jadi YouTuber, katakan Kakak Randi sementara berjuang, saya harap teman-teman kita orang Timur, kita tanggalkan kita pakai keegoisan. Ya, betul. Mari kita saling mendukung. Kalau teman-teman sering dukung, subscribe channelnya orang lain yang belum pernah Anda lihat secara langsung, sementara potong tiap hari bakaka Anda, tentu jika saudara kita berhasil, tentu menjadi kebanggaan potong orang Timur. Seperti yang saya sampaikan terdahulu, bahwa jangan biarkan orang lain menganggap kita kook atau bodoh. Saya artinya tidak bermaksud untuk menggiring teman-teman subscribe, tetapi ya kalau berkenan mari kita semua tergantung panggilan. Kalau Anda suka channel ini silahkan, kalau tidak pun tidak ada paksaan untuk itu. Dan seperti Om YouTube sudah bilang, ketika tangan menemukan sesuatu, kerjakan itu seolah-olah bahwa itu bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ceritain hari sampai sini dan terus pantau beta channel Randi Tafuli. Terima kasih. Shalom.